Guys, saya sebagai seorang penyuluh menyampaikan beberapa hal peringatan bagi kita untuk tidak dilakukan. Beberapa hal yang harus dihindari supaya terhindar atau terlepas dari jeratan hukum dalam masalah narkoba, ya. Jadi saya minta hindari setidaknya 3 hal ini supaya kita terlepas, terhindar dan tidak bermasalah dengan narkoba, khususnya masalah hukum. Yang pertama adalah jangan pernah menerima barang apapun yang tidak Anda ketahui masuk ke rumah Anda atau ke tempat Anda di kantor atau tempat ibadah, lebih-lebih di rumah, di tempat tinggal Anda. Misalnya ada orang paket mengirimkan barang, tanya dulu barang ini dari mana, siapa yang kirim, apakah Anda pernah memesan barang. Kalau Anda tidak tahu, jangan pernah coba-coba menerima barang itu. Bisa jadi itu barang haram, yaitu narkoba. Mengapa demikian? Karena banyak modus di zaman sekarang untuk mengelabui polisi, untuk mengelabui pihak-pihak berwajib yang sedang mengintai para pengedar narkoba. Mereka coba kirim ke rumah orang-orang tertentu dulu. Nanti baru mereka minta tolong orang itu kirim kembali ke tempat mereka. Nah, itu cara mereka. Dan awas, kalau sampai Anda menerima dan Anda bertransaksi dengan mereka, Anda sudah terperangkap dalam urusan hukum. Itu yang pertama. Jadi yang pertama, jangan pernah menerima barang kiriman apapun masuk ke tempat Anda. Yang kedua, jangan pernah mau membawa titipan barang apapun. Ya. Sekalipun itu dikasih imbalan, dikasih uang, jangan pernah mau ya. Nah, biasanya di pelabuhan, di terminal, di bandara, nah biasanya modus-modus mereka begini. Lalu mereka bertemu kita dulu, lalu begitu ramah, begitu akrab, ajak ngobrol. Lalu mereka tanya mau dari mana, mau kemana. Lalu kita beritahu kita mau ke sini. Lalu kemudian mereka, oh iya, sekalian minta tolong. Nanti mereka kasih uang, mereka kasih tips, atau mereka kasih imbalan supaya barang mereka itu mereka titip ke kita, supaya kita sampaikan ke alamat yang mereka inginkan. Itu juga bisa jadi dan sangat mungkin itu adalah orang-orang pengedar narkoba. Itu hati-hati. Kalau Anda belum tahu siapa orangnya, Anda belum tahu barang itu apa, Anda belum tahu barang itu dititip kemana, jangan pernah mau, jangan pernah ikut, jangan pernah menerima apapun. Kenapa? Karena itu salah satu cara para pengedar narkoba untuk mengedarkan narkoba mereka. Mereka titip ke orang-orang tertentu yang tidak dikenal. Awas, kalau Anda melakukannya, Anda bisa terjerat dengan masalah hukum oleh pihak berwajib, khusus dengan narkoba. Ya. Jadi saya ingat, saya sendiri pun di Jakarta pernah di pool bertemu dengan orang begitu ramah. Kemudian tiba-tiba dia minta titip barang, sampaikan ke orang yang mereka maksud. Tapi paman saya datang dari sana. Apa itu? Mau titip kemana? Jangan titip ke paman saya. Siapa Anda? Kalau mau titip, ada penitipan barang di sini. Nah, orang itu akhirnya takut, nggak berani, malah pergi. Paman saya kasih tahu bahwa itu sangat mungkin penitipan barang haram atau narkoba. Itu yang kedua. Yang pertama tadi, jangan pernah menerima barang apapun di rumah Anda yang tidak Anda kenal. Yang kedua, jangan pernah mau membawa barang titipan apapun. Dan yang ketiga, jangan pernah mau transaksi di bank atau masalah keuangan dari orang-orang yang Anda tidak tahu dan tujuannya juga Anda tidak tahu. Biasanya untuk transaksi narkoba, orang-orang pengedar itu mereka minta tolong ke orang untuk menitip, untuk transfer uang. Biasanya caranya begini, Pak, minta tolong Pak, uang dari rekening Anda tolong kirimkan ke sini, saya ganti dengan uang tunai, saya kasih lebih, saya kasih uang tip dan sebagainya. Itu juga berbahaya. Anda tidak tahu itu orang dari mana, itu orang yang minta tolong itu siapa. Lalu Anda juga tidak tahu uang itu mau dikirim kemana. Itu juga bisa mungkin transaksi narkoba, jual beli narkoba. Dan kalau Anda mau melakukannya, sekalipun itu ada uang tambahan untuk Anda, jangan pernah mau. Karena kalau Anda melakukannya, Anda sudah
termasuk dalam golongan transaksi itu. Anda sudah ikut melakukan dan Anda bisa terjerat dengan hukum. Itu yang ketiga. Jadi sebagai penyuluh agama, penyuluh informasi publik, saya meminta kepada kita waspada. Ini belum masalah kesehatan ya. Kalau masalah kesehatan, wah hati-hati juga. Itu biasanya narkoba bisa dikasih di barang-barang yang sering kita cium, misalnya di pulpen. Nah, kalau nanti kita sudah terjerat kecanduan, nah mereka jual narkoba ke kita. Bisa juga melalui makanan, melalui minuman, dan sebagainya. Belum lagi masalah sosial. Masalah sosial bagaimana? Belum lagi masalah hukum agama. Itu berbahaya buat kita. Tetapi yang saya sampaikan khusus untuk urusan hukum, kita harus berhati-hati. Hindari 3 hal tadi. Jangan menerima barang apapun, jangan membawa titipan barang apapun, jangan mau transaksi apapun dari yang tidak Anda tahu, dari yang tidak kita tahu. Semoga bermanfaat.